Prabowo Sandi memang telah bersatu dengan Jokowi Ma'ruf. Tetapi rakyat di akar rumput masih tidak. Berarti tidak berhasil upaya mempersatukan bangsa dengan cara Prabowo Sandi masuk ke istana. Bersatu dengan Jokowi Ma'ruf. Jadi wajar kalau P3S mengatakan DPR sekarang ini adalah DPR terhening sepanjang reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, bagi rakyat tujuan adanya wakilnya di parlemen, di DPR, adalah untuk memperjuangkan aspirasinya. Perjuangan aspirasi rakyat di DPR itu dibuktikan dengan adanya koreksi, adanya kritikan dari DPR kepada pemerintah guna untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketika itu tidak tampak, dan apalagi kalau sempat rakyat melihat antara DPR dengan pemerintah, antara legislatif dengan eksekutif, bagaikan dua orang pengantin yang selalu saling senyum-menyenyumi tanpa ada pertentangan pendapat, tanpa ada selang kata, hanya yang ada setuju-setuju saja. Di sanalah rakyat akan kecewa. Dan rakyat di sanalah akan merasakan bahwa mereka seperti tidak punya wakilnya yang akan menyuarakan keinginannya kepada pemerintah. Sahabat BN, ada sebuah berita tentang hal ini. Walaupun berita ini diturunkan beberapa hari lalu, tetapi menarik untuk kita bicarakan sekaitan dengan kondisi DPR kita sekarang ini di Senayan, Jakarta. Kita baca berita ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul DPR periode ini paling hening sepanjang sejarah reformasi. Padahal harusnya mengkritik pemerintah. Berita ini sudah dimuat tanggal 29 Januari 2023 lalu. Jakarta Kompas. Direktur Pusat Media dan Demokrasi, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Wijayanto menilai DPR RI saat ini merupakan parlemen yang paling hening selama masa reformasi. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa operasi pelemahan politik terhadap suara kritis termasuk terhadap parlemen yang berperan sebagai pemberi check and balance bagi kekuasaan telah berhasil. Bisa saya sampaikan bahwa DPR kita kali ini adalah DPR paling tenang dan paling hening sepanjang sejarah reformasi, di mana DPR selalu mengiyakan seia sekata dengan pemerintah, padahal fungsinya seharusnya melakukan kritisme kepada pemerintah. Jelas Wijayanto dalam acara peluncuran Outlook 2023 Ritual Oligarki menuju 2024 Minggu 29 Januari 2023.
Ia menyinggung soal berbagai upaya kekuasaan yang tidak diimbangi dengan kritikan dari parlemen, seperti pelemahan KPK, pembuatan Omnibus Law yang berujung vonis inkonstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi, serta penyusunan KUHP baru yang kontroversial. 5 tahun ini kita merasa tidak punya wakil rakyat, ucap Wijayanto. Ia mengungkapkan bahwa operasi pelemahan politik dan kekuatan oposisi ini dilakukan secara terus-menerus, bahkan dalam mengintervensi struktur partai politik. Wijayanto menceritakan ulang bagaimana pada 2021 terjadi upaya eksternal merebut Partai Demokrat. Berikutnya, suksesi kepemimpinan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, hingga yang terakhir Partai Persatuan Pembangunan P3 dianggap tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi kekuasaan. Sehingga tokoh baru yang terpilih adalah yang lebih dekat atau lebih tunduk kepada kekuasaan, ungkap Wijayanto. Saat itu hanya Demokrat yang terbilang cukup tangguh untuk melawan intervensi semacam itu dan berhasil bertahan sebagai kekuatan oposisi. Tahun 2022 memang tidak ada peristiwa seperti itu, Demokrat. Tapi itu justru merefleksikan bahwa kenyataan semua oposisi dan lawan politik sudah bagian dari kekuasaan. Makanya tidak ada seperti itu lagi, ujar Wijayanto. Hasil pengamatan Wijayanto bukan hanya pelemahan DPR sebagai mitra kritis penguasa, tetapi terdapat 3 indikator lain yang juga menunjukkan upaya pelemahan politik dilakukan selama 5 tahun terakhir, yaitu diabaikannya aturan main demokratis, meningkatnya anjuran kekerasan, dan pemberangusan kebebasan sipil. Wijayanto menyatakan hal ini merupakan petunjuk bahwa kepentingan oligarki masih mengakar kuat di kekuasaan, bahkan semakin kuat dibandingkan 2019 dan sedang mengkonsolidasikan dirinya menghadapi pemilu 2024. Jadi, dari berbagai indikator itu kami melihat adanya tanda-tanda yang clear tentang kemunduran demokrasi yang masih berlanjut, ucap Wijayanto. Dengan demikian sahabat, dapat kita melihat memang harus diakui bahwa DPR periode sekarang ini merupakan DPR terhening, DPR yang paling sesuai tingkah gendangnya dengan pemerintah. Keseimbangan antara jumlah kursi partai yang pro oposisi dengan partai yang pro penguasa di Dewan di Senayan sekarang ini sungguh sangat memperhatikan. Partai yang jelas-jelas oposisi sekarang ini hanya partai PKS dan partai Demokrat. Selebihnya adalah pro penguasa. Bayangkan di dalam pengambilan keputusan apa yang bakal terjadi kalau begini. Bagaimana DPR harus bicara kalau sangat mayoritas anggota DPR-nya pro kepada penguasa, seiring sejalan dengan penguasa, setuju saja dengan penguasa, bagaikan 2 orang pengantin yang saling menikmati antara DPR dengan penguasa. Sahabat BN, apa yang terjadi sekarang ini haruslah menjadi pedoman bagi rakyat di dalam menentukan pilihannya nanti di saat pemilu tahun 2024. Kalau rakyat tidak hati-hati nanti, rakyat akan kembali mengalami hal serupa dengan sekarang ini pada periode 2024-2029 nanti. Sebenarnya pada pemilu 2019, rakyat bukan salah pilih. Rakyat telah tepat memilih partai dan tokoh. Tetapi yang memiriskan kita, di tengah perjalanan
Partai-partai yang di saat pemilu 2019 adalah partai yang nyata-nyata tidak pro kepada pemerintah. Tetapi di dalam perjalanannya, partai-partai yang dipilih oleh rakyat pada pemilu 2019 karena dia dianggap tidak pro pemerintah, tetapi setelah dia terpilih, dia berbelok masuk menyeberang ke pemerintah. Ini mungkin yang mengecewakan hati rakyat. Karena itu, rakyat sekarang ini tentu telah dapat menentukan partai-partai yang pada awalnya ketika menjadi pilihan rakyat, yang dipilih rakyat karena dia tidak berada pada posisi kekuasaan, akhirnya menyeberang ke kekuasaan, dan tentu ini demi kekuasaan pula. Dan ini mungkin yang perlu dipahami oleh rakyat agar pada pemilu 2024 nanti partai ini mereka pertimbangkan betul untuk mereka dukung kembali. Tidak ada jalan lain selain dari itu. Sehingga rakyat tentu berharap pada hasil pemilu 2024 nanti harusnya partai yang benar-benar pada pemilu 2024 tidak mendukung calon A. Ketika calon A menang nanti pada pemilu 2024 dan ketika pada Pilpres 2024 nanti yang menang adalah bukan partai yang pendukung A. Partai ini tidak harus menyeberang di tengah jalan. Tidak harus masuk. Kalau partai itu masuk di tengah jalan, berarti dia telah mengkhianati suara rakyat yang memilihnya. Jadi artinya, kalau sekiranya nanti Anies Baswedan jadi calon presiden, dia memenangkan Pilpres, dia cukuplah dengan partai yang mendukungnya saja sampai akhir masa jabatannya dengan risiko apapun yang harus dia tanggung di parlemen. Jangan sampai dia merayu-rayu partai yang memang berseberangan dan memang tidak mendukung dia di saat Pilpres. Jadi tetaplah partai itu oposisi. Sehingga terjadi cek embalan antara partai penguasa dengan partai oposisi di parlemen. Tidak seperti sekarang ini. Partai yang dulunya mendukung Prabowo Sandi, ketika yang menang adalah Pak Jokowi Ma'ruf Amin, mereka di tengah jalan menyeberang ke Jokowi Ma'ruf Amin. Dan yang paling memiriskan lagi, tidak saja partai-partai pendukung Prabowo Sandi yang menyeberang ke Jokowi Ma'ruf Amin, tetapi juga partainya Prabowo Sandi sendiri juga menyeberang ke Jokowi Ma'ruf Amin. Dan tidak partai itu saja yang menyeberang, tetapi Prabowo Sandi pun menyeberang ke Jokowi Ma'ruf Amin. Ini mungkin yang menjadi luka yang paling dalam bagi rakyat. Kalau saja kemarin itu partai-partai pendukung Prabowo Sandi yang menyeberang, mungkin rakyat pemilih partai itu saja yang akan kecewa. Tetapi sekarang ini rakyat yang mungkin tidak memilih partai baru lalu, tetapi mereka memilih dalam Pilpres saja pun akan kecewa. Partai rakyat yang memilih Prabowo Sandi pun akan kecewa. Tidak terbayangkan sebelumnya oleh rakyat di saat pemilu dan Pilpres baru lalu bahwa partai yang dipimpin Pak Prabowo akan menyeberang ke Jokowi Ma'ruf. Apalagi rakyat benar-benar tidak sedikit pun mungkin memperkirakan bahwa
Prabowo dan Sandi pun menyeberang ke Jokowi Ma'ruf. Memang dengan alasan untuk mempersatukan bangsa. Tetapi di dalam dunia demokrasi tidak harus begitu. Di demokrasi harus ada oposisi dan harus ada penguasa. Agar dapat diambil keputusan yang seimbang antara kepentingan rakyat dengan kepentingan pemerintah atau penguasa. Tidak seperti sekarang ini. Dan apakah ini juga yang menyebabkan sekarang turunnya IPK korupsi di negeri ini dari 38 menjadi 34? Bisa saja. Karena tidak ada lagi perdebatan yang kuat di DPR untuk mengkoreksi pemerintah di dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dan juga ini dapat dilihat bahwa ketika terjadi revisi terhadap undang-undang KPK, tidak ada perdebatan. Bagaimana adanya perdebatan saat itu? Karena mayoritas anggota DPR RI adalah pro kepada penguasa. Sehingga keluarlah undang-undang KPK yang dinilai oleh rakyat adalah untuk pelemahan KPK. Dan terbukti sekarang ini IPK KPK anjlok menjadi 34 dari 38. Tidak bisa dibantah ini bahwa ini adalah termasuk kontribusi dari ketidakseimbangan antara partai oposisi dengan partai penguasa di lembaga DPR. Ini buktinya. Jadi banyak sekali dampaknya dengan adanya penyeberangan partai-partai yang dulu mendukung Prabowo Sandi ke kelompok penguasa. Jadi kalau ditimbang-timbang mana yang lebih banyak manfaatnya, pindah partai yang memilih Prabowo Sandi, termasuk Prabowo Sandi sendiri, ke kelompok penguasa dengan tetap bertahan di oposisi. Kalau ditimbang-timbang, melihat dampaknya ini, lebih banyak mudaratnya perpindahan ini dibandingkan tetap menjadi oposisi. Dan kalau dikatakan ini upaya untuk mempersatukan bangsa, sampai sekarang kita melihat masih terbelah. Yang tidak terbelah sekarang ini memang di tingkat atas. Di elit-elit memang tidak. Pak Prabowo Sandi memang telah bersatu dengan Jokowi Ma'ruf. Tetapi rakyat di akar rumput masih tidak. Berarti tidak berhasil. Upaya mempersatukan bangsa dengan cara Prabowo Sandi masuk ke istana. Bersatu dengan Jokowi Ma'ruf. Jadi wajar kalau P3S mengatakan DPR sekarang ini adalah DPR terhening sepanjang reformasi. Dan semoga ini tidak terjadi lagi pada periode kepemimpinan nasional mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.